Gangguan eksternal bersifat sementara, kemajuan di dalam blockchain bersifat permanen. Saat kita menjalani sidang pengadilan tanggal 23 Desember, 17,5 juta pioner yang telah diverifikasi KYC adalah kisah sebenarnya. Kami tetap fokus membangun ekosistem yang tangguh, mengubah tantangan menjadi kekuatan. Oke, selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1 kali 24 jam klik petir, karena diperkirakan untuk mendapatkan pundi-pundi koin yang ditambang setiap hari semakin sedikit. Maka daripada itu jangan lupa 1 kali 24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Ya, saya doakan teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1 kali 24 jam jangan terlewatkan, karena itu pundi-pundi koin yang kita tambang setiap hari kita akan kumpulkan dan dijadikan sebuah aset kripto masa depan Pi Network. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang Pi Network. Ini kita akan jalan-jalan ke Twitter X ya, yang mana kita melihat yaitu akun pioner ya, Drill FX ya, yang mana di sini followernya yaitu sekitar 12.845 pengikut dan mengikuti 2028 mengikuti. Jadi kita kembali lagi membahas tentang Pi Network di tengah-tengah dinamika aset digital yang terus berkembang dengan cepat. Satu prinsip fundamental semakin terbuka kebenarannya teman-teman, bahwa kalau kita lihat di sini ada sebuah kalimat yang menarik, bahwa external noise is temporary on progress is permanent teman-teman. Artinya kebisingan eksternal itu bersifat sementara, sementara kemajuan on-chain itu bersifat permanen teman-teman. Artinya kebisingan eksternal itu bersifat permanen, sementara kemajuan on-chain itu bersifat permanen teman-teman. Jadi kalimat ini bukan sekedar slogan, melainkan refleksi nyata dari apa yang sedang dibangun Pi Network bersama komunitas globalnya. Ketika opini, spekulasi, dan narasi negatif datang silih berganti, fondasi teknologi dan partisipasi komunitas justru terus menguat di balik layar. Jadi Pi Network tidak dibangun untuk mengejar sensasi sesaat. Jadi ekonomi ini tumbuh melalui proses panjang yang menuntut ketekunan, validasi, dan kepercayaan teman-teman. Kemudian di lebih dari 17,5 juta pioner yang telah lulus dan melewati proses KYC Pi Network, ini menunjukkan bahwa adopsi nyata dan kepatuhan sistemik bukanlah janji kosong, melainkan pencapaian yang konkret yang tercatat secara on-chain di dalam jaringan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa dalam dunia blockchain, angka bukan sekedar statistik teman-teman. Jadi angka adalah bukti. Ketika Pi Network pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Desember ini mencatat sekitar 17,5 juta pioner yang telah menyelesaikan KYC, maka pesan yang disampaikan sangatlah jelas teman-teman, bahwa ekosistem ini dibangun oleh manusia nyata dan bukan robot, dan bukan akun anonim tanpa identitas. Dan ini adalah fondasi krusial bagi keberlanjutan jangka panjang teman-teman. Jadi proses KYC itu seringkali dianggap sebagai hambatan, namun dalam konteks Pi Network
KIC justru menjadi simbol komitmen bersama untuk menciptakan jaringan yang bersih, kredibel, dan siap digunakan dalam skala besar. Setiap pioner yang tervalidasi adalah satu simpul kepercayaan yang memperkuat jaringan keseluruhan, teman-teman. Jadi lebih dari itu, jumlah ini juga menerapkan Pi Network pada posisi unik dibanding banyak proyek kripto lain yang mengklaim adopsi massal namun tidak mampu membuktikannya secara struktural, teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa on-chain progress itu benar-benar tercermin dalam data. Kemudian kita akan membahas tentang para validator, teman-teman. Jadi validator ini adalah penjaga integritas yang mulai mendapatkan pengakuan di balik keberhasilan proses KYC. Terdapat peran penting para KYC validator, jadi mereka bukan sekedar pengguna pasif melainkan kontributor aktif yang menjaga integritas jaringan. Validator identitas bukan pekerjaan ringan, ia menuntut ketelitian, konsistensi, dan tanggung jawab pembaharuan terbaru. Pada dashboard yang kita lihat di postingan ini yang menampilkan pesan coming soon, ini menjadi sinyal bahwa dedikasi para validator ini tidak diabaikan, teman-teman. Jadi kita akan segera berbicara tentang gaji untuk para validator yang di video lalu sudah saya jelaskan. Pada tahun 2026, validator yang di video lalu sudah saya bahas diestimasi atau diperkirakan bulan 3 tahun 2026, teman-teman. Namun ini bukan hanya berbicara tentang gaji atau imbalan, tetapi pengakuan bahwa keamanan dan kepercayaan itu memiliki nilai nyata dalam ekosistem Pi. Jadi langkah ini mencerminkan filosofi Pi Network yang menghargai kontribusi nyata, bukan sekedar kepemilikan aset. Jadi jaringan yang kuat dibangun oleh spekulan semata, melainkan oleh individu-individu yang bersedia menjaga kualitas sistem dari dalam, teman-teman. Jadi pada intinya, teman-teman, kalau kita melihat dari berbagai postingan dari akun Twitter pioner yang bernama DrillFX, kita akan berbicara sebuah kesimpulan ketika waktu menjadi sekutu, teman-teman. Jadi sejarah inovasi selalu berpihak pada mereka yang sabar, konsisten. Pi Network memilih untuk tidak terburu-buru, tidak terprovokasi oleh kebisingan, dan tidak teralihkan dari tujuan utama dengan jutaan pioner tervalidasi. Pengakuan terhadap seseorang validator serta kemajuan on-chain yang terus berjalan, arah perjalanan semakin jelas, teman-teman. Pada intinya bahwa external noise atau keributan atau kebisingan eksternal itu akan memudar dan on-chain progress atau data yang tercantum dalam blockchain itu tetap akan bertahan selamanya, teman-teman. Dan ketika debu, mereka yang tersisa adalah ekosistem yang dibangun dengan keteguhan, kepercayaan, dan kekuatan komunitas. Jadi Pi Network tidak sekedar berjalan menuju masa depan, ia sedang membangun blok demi blok bersama mereka yang percaya bahwa nilai sejati lahir dari proses, bukan lahir dari sensasi, teman-teman. Ya, mungkin itu saja informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Mudah-mudahan informasi ini bisa dipahami dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dipahami, itulah kekurangan Bangkit Kembali. Salam petir, ceder, ceder, ceder.